Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, kembali lagi dengan saya Rizka Nurmalia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan transportasi metode stepping stone. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah program linier yang diampu oleh Ibu Nalsa Cynthia Resti, Magister Sains. Apa sih metode stepping stone itu? Metode stepping stone menjadi bagian dari metode transportasi, di mana metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, metode stepping stone itu sendiri sama seperti kita berada di dalam kolam yang di dalamnya terdapat batu pijakan. Untuk melewati kolam tersebut, kita harus melompati batu-batu pijakan yang ada di dalamnya. Jadi, yang ada airnya gak boleh kita sentuh. Langkah-langkah metode stepping stone ada 3 langkah. Yang pertama, penyusunan tabel alokasi menggunakan NWC. Kedua, prosedur alokasi. Dan yang ketiga, mengubah alokasi secara trial and error. Supaya lebih paham, yuk langsung kita bahas contoh soal berikut ini. Tentukan biaya total dari tabel berikut menggunakan metode stepping stone. Silahkan diperhatikan tabelnya terlebih dahulu ya. Langkah pertama dalam menentukan metode stepping stone adalah menyusun tabel alokasi menggunakan NWC. NWC itu sendiri adalah northwest corner. Apa sih maksudnya? Jadi, northwest corner itu sendiri adalah pojok kiri atas. Dari tabel ini kita dapat tahu bahwa bagian pojok kiri atas ada di Jakarta A. Nah, di sini sudah tertulis 56. Dari mana 56 itu? 56 ini didapat dari perbandingan antara supply dan demand. Nah, pada bagian supply ada 56 dan di demand ada 102. Manakah yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 56. Maka pada tabel Jakarta A kita tulis 56. Karena bagian supply sudah habis, maka tabel Jakarta B dan Jakarta C isinya kosong. Lanjut ke bagian northwest corner lagi. Di sini karena Jakarta A sudah terisi, maka kita beralih ke Bekasi A. Bekasi A, ini tadi kan di Jakarta A sudah ada 56 ya. Berarti 102 dikurangi 56. Hasilnya adalah 46. Ini kok bisa tiba-tiba ada 46? Ini didapat dari perbandingan antara demand dan supply 46 dan 82. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 46. Makanya ditulis di Bekasi A adalah 46. Berarti kolom demand ini udah habis ya. Karena udah habis berarti Tangerang A ini isinya kosong. Lanjut ke Bekasi B. Di Bekasi B tertulis 36. 36 ini didapat dari 82 dikurangi 46. Hasilnya 36.
Karena udah habis, maka Bekasi C juga kosong. Lanjut ke Tangerang B. Tangerang B didapat dari 72 dikurangi 36. Di bagian demand, kita dapatkan nilai baru yaitu 36. 36 dibandingkan dengan 77 yang lebih kecil yaitu 36. Maka di Tangerang B kita tulis 36. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, Tangerang C juga seperti itu. Bagian supply 77 dikurangi dengan Tangerang B 36, hasilnya adalah 41. Sama seperti demand-nya, berarti Tangerang C nilainya 41. Sudah jelas ya? Nah, selanjutnya kita hitung total biaya dari masing-masing tabel tersebut. Pertama ada Jakarta A. Jakarta A berarti total biayanya adalah 56 dikali 8. Hasilnya 448. Terus Jakarta B ya harusnya. Karena Jakarta B kosong, maka nggak usah kita hitung yang sudah ada isinya saja. Bekasi A. Bekasi A adalah 46 dikali 24. Hasilnya 1104. Lanjut ke Bekasi B. Bekasi B sama dengan 36 dikali 15. Hasilnya 540. Lalu Tangerang B sama dengan 36 dikali 9. Hasilnya 324. Dan Tangerang C 41 dikali 24 hasilnya 984. Dari masing-masing biaya tadi kita jumlahkan sehingga ketemu biaya totalnya adalah 448 ditambah 1104 ditambah 540 ditambah 324 ditambah 984 sama dengan 3.400. Nah, apakah ini sudah selesai? Apakah ini sudah nilai optimal? Belum ya. Ini masih perhitungan menggunakan NWC atau Northwest Corner. Kita belum masuk ke tahap stepping stone-nya. Untuk tahap stepping stone, kita hitung di slide selanjutnya. Lanjut ke bagian stepping stone-nya ya. Dengan menggunakan tabel Northwest Corner yang sudah kita hitung tadi, nah, stepping stone ini selalu diawali pada kolom-kolom yang kosong. Terus perputarannya itu dia berlawanan arah jarum jam. Di tabel Northwest Corner tadi, bagian kolom kosongnya itu ada Jakarta B, Jakarta C, Bekasi C, dan juga Tangerang A. Nah, kita mulai dari Jakarta B. Sebelumnya kita tandai dulu Jakarta B itu dengan tanda positif. Terus, karena perputarannya berlawanan arah jarum jam, maka kita harus melompat kemana? Yang kita lompati itu harus yang ada angkanya. Yang paling dekat yaitu Jakarta A ya. Kita loncat ke Jakarta A. Di Jakarta A ini kita tandai dengan negatif. Penandaannya gimana? Apakah ada aturannya? Ya, aturannya itu harus dimulai positif, negatif, mengikuti pola tersebut. Terus perputarannya juga harus kembali ke tempat semula. Karena ini tadi dimulai dari Jakarta B, berarti nanti juga harus kembali ke Jakarta B. Kita ini tadi sudah meloncat ke Jakarta A ya. Setiap meloncat kita harus berbelok arah. Habis dari Jakarta A berarti sekarang kita belok ke Bekasi A. Setelah dari Bekasi A, kita belok ke
Bekasi B, dan kembali lagi ke Jakarta A. Jadi nilai dari Jakarta B di sini adalah Jakarta B yang tadinya positif ya, dikurangi karena negatif Jakarta A ditambah Bekasi A dikurangi Bekasi B sama dengan 4 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 15. Pakai kotak yang kecil ya. Hasil akhirnya adalah 5. Selanjutnya kita mulai dari Jakarta C. Habis dari Jakarta C kita lompat ke Jakarta A. Kenapa kok nggak ke Jakarta B? Karena Jakarta B di sini berupa bagian kosong ya. Kita ibaratkan bagian kosong itu sebagai air. Nah, di stepping stone kita harus melompati ke batu pijakannya. Setelah dari Jakarta A, kita lompat lagi ke Bekasi A. Setelah itu ke Bekasi B. Terus lompat ke Tangerang B, lalu Tangerang C, dan akhirnya kembali lagi ke Jakarta C. Nilai dari Jakarta C itu sendiri adalah Jakarta C dikurangi Jakarta A ditambah Bekasi A dikurangi Bekasi B ditambah Tangerang B dikurangi Tangerang C sama dengan 7 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 15 ditambah 9 dikurangi 24 sama dengan minus 7. Lanjut lagi ke bagian kosong selanjutnya, yaitu Bekasi C. Di sini setelah dari Bekasi C kita melompat ke Bekasi B, lalu melompat berlawanan jarum jam ke Tangerang B. Selanjutnya Tangerang C dan kembali lagi ke Bekasi C. Jadi nilai dari Bekasi C sama dengan Bekasi C dikurangi Bekasi B ditambah Tangerang B dikurangi Tangerang C sama dengan 16 dikurangi 15 ditambah 9 dikurangi 24 sama dengan minus 14. Selanjutnya kita mulai dari Tangerang A ya. Setelah dari Tangerang A kita lompat ke Tangerang B, lalu ke Bekasi B dan Bekasi A, dan akhirnya sampai di Tangerang A lagi. Nilainya yaitu 16 dikurangi 9 ditambah 15 dikurangi 24 sama dengan minus 2. Tadi kan sudah menghitung ya nilai-nilai dari kolom-kolom kosong. Ketemu bahwa Jakarta B nilainya 5, Jakarta C nilainya minus 7, Bekasi C nilainya negatif 14, dan Tangerang A nilainya negatif 2. Dari nilai-nilai kolom kosong ini kita pilih manakah yang paling kecil. Yang paling kecil adalah Bekasi C, yaitu minus 14. Karena yang paling kecil Bekasi C, nah di sini kita mulai lagi tahap stepping stone-nya dari Bekasi C. Kita tandai dengan positif, lalu melompat ke Bekasi B ditandai negatif, Tangerang B positif, dan Tangerang C negatif. Kita perhatikan isi di dalam kotaknya ya. Antara Bekasi B, Tangerang B, dan juga Tangerang C, yaitu ada 36, 36, dan 41. Kita pilih yang paling kecil 36 ya. Nah, dimulai dari Bekasi C kita ganti isiannya 0, karena tadi dia tandanya positif, maka ditambah 0 ditambah 36 hasilnya sama dengan 36.
Lalu yang Bekasi B, tandanya negatif, berarti dikurangi. 36 dikurangi 36, hasilnya sama dengan 0. Tangerang B, 36 ditambah 36, hasilnya 72. Dan 41 dikurangi 36, hasilnya 5. Ini menempati Tangerang C ya. Sehingga nanti kita ketemu tabel baru. Kita bahas di slide selanjutnya. Dari perhitungan stepping stone sebelumnya itu kita ketemu tabel baru seperti ini ya. Dari tabel baru ini kita hitung deh biayanya lagi. Jakarta A ketemu 56 dikali 8, hasilnya 448. Bekasi A 46 dikali 24, hasilnya 1104. Bekasi C 576, Tangerang B 648, Tangerang C 120. Nah, dari hasil-hasil ini seperti dalam NWC tadi, kita total biaya totalnya yaitu 448 ditambah 1104 ditambah 576 ditambah 648 ditambah 120, hasilnya adalah 2.896. Nah, biaya total pada perhitungan NWC tadi kita anggap sebagai biaya total pertama ya. Biaya total pertamanya sama dengan 3.400. Lalu biaya total keduanya sama dengan 2.896. Apakah ini sudah selesai? Belum ya, karena tadi kita masih menemukan nilai minus di kolom-kolom kosong, berarti kita harus mencari ulang dengan tahap stepping stone yang sama sampai nanti nggak ketemu nilai minus. Dengan tabel yang baru, kita hitung lagi tahap stepping stone-nya. Jakarta B. Di Jakarta B berarti meloncatnya seperti yang tadi ya caranya. Dia berlawanan arah jarum jam dan hanya melewati yang ada batu pijakannya atau ada angkanya. Dari Jakarta B ke Jakarta A, lalu belok ke Bekasi. Belok ke Bekasi A, terus dia langsung meloncatnya ke Bekasi C, karena Bekasi B di sini dia berupa kolom kosong ya, berarti nggak boleh diloncati. Setelah itu turun ke Tangerang C, belok lagi ke Tangerang B, dan kembali lagi ke Jakarta B. Ketemu hasilnya nilai dari Jakarta B. Caranya sama, 4 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 16 ditambah 24 dikurangi 9, hasil akhirnya adalah 19. Selanjutnya kita mulai dari Jakarta C. Habis dari Jakarta C kita lompat ke Jakarta A. Kenapa kok nggak ke Jakarta B? Karena Jakarta B di sini berupa bagian kosong ya. Kita ibaratkan bagian kosong itu sebagai air. Nah, di stepping stone kita harus melompati ke batu pijakannya. Selanjutnya Bekasi B ya. Bekasi B di sini dia turun ke Tangerang B, lalu ke Tangerang C dan ke Bekasi C. Bekasi B nilainya adalah Bekasi B dikurangi Tangerang B ditambah Tangerang C dikurangi Bekasi C, sama dengan 15 dikurangi 9 ditambah 24 dikurangi 16, hasilnya adalah 14. Kolom kosong selanjutnya ada Tangerang A. Tangerang A ini lalu kemana?
kok langsung ke Tangerang C? Kenapa kok nggak ke Tangerang B? Coba perhatikan, kalau kita meloncat ke Tangerang B, setelah itu kita harus meloncat kemana lagi? Nggak bisa ya, soalnya kolom atasnya itu berupa kolom kosong. Maka dari itu kita langsung saja melompat dari Tangerang A ke Tangerang C, lalu ke Bekasi C, Bekasi A, dan akhirnya kembali ke Tangerang A. Ketemu nilainya 16 dikurangi 24 ditambah 16 dikurangi 24, hasilnya minus 16. Dari perhitungan stepping stone yang kedua ini ketemu bahwa Jakarta B nilainya 19, Jakarta C nilainya 7, dan Bekasi B 14, dan Tangerang A sama dengan negatif 16. Nah, yang paling kecil di sini ada Tangerang A, berarti kita ganti isiannya dimulai dari Tangerang A berlawanan arah jarum jam dengan tanda positif, negatif, positif, negatif. Kita perhatikan isiannya pada Tangerang A, Tangerang C, Bekasi C, dan juga Bekasi A. Di situ ada 46, 36, dan 5. Yang paling kecil adalah angka 5. Maka dari itu, tiap-tiap kolom kita tambah. Seperti yang tadi ya, ditambah atau dikurang. Sesuai tandanya. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Ini ada di Tangerang A ya. Lalu Tangerang C, 5, tandanya minus, berarti dikurang 5 sama dengan 0. Lalu ke Bekasi C, 36 ditambah 5 sama dengan 41, dan Bekasi A, 46 dikurang 5 hasilnya 41. Dari perhitungan tadi ketemu tabel baru ya, seperti yang ada di tayangan ini. Lalu kita hitung biaya-biayanya masing-masing. Seperti tadi, Jakarta A berarti 56 dikali 8, hasilnya 448. Lanjut ke Bekasi A, Bekasi C, Tangerang A, Tangerang B. Ketemu biaya totalnya yaitu 2.816. Apakah ini sudah biaya optimal? Tadi kita masih menemukan nilai negatif ya di Tangerang A, yaitu negatif 16, maka dia belum nilai optimalnya. Jadi kita harus hitung lagi stepping stone-nya lagi sampai ketemu nilainya positif semua. Kita ngitung lagi Jakarta B. Dimulai dari Jakarta B, di sini ketemu nilainya sama dengan 3 ya. Caranya seperti tadi, persis. Lalu selanjutnya Jakarta C. Jakarta C kita lompat ke Jakarta A, lalu ke Bekasi A, terus ke Bekasi C. Ketemu nilainya 7 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 16. Hasilnya adalah 7. Selanjutnya ada Bekasi B. Bekasi B melompat ke Bekasi A, lalu ke Tangerang A, terus ke Tangerang B. Bekasi B dikurang Bekasi A ditambah Tangerang A dikurang Tangerang B. Sama dengan 15 dikurangi 24 ditambah 16 dikurangi 9. Hasilnya minus 2. Selanjutnya kita mulai dari Jakarta C. Habis dari Jakarta C kita lompat ke Jakarta A. Kenapa kok nggak ke Jakarta B? Karena Jakarta B di sini berupa bagian kosong ya. Kita ibaratkan bagian kosong itu sebagai air. Nah, di stepping stone kita harus melompati ke batu pijakannya. Setelah dari Jakarta A, kita lompat lagi ke Bekasi A. Setelah itu ke Bekasi B. Terus
Dari perhitungan stepping stone tadi, kita ketemu nilainya Jakarta B sama dengan 3, Jakarta C sama dengan 7, lalu Bekasi B sama dengan -2, dan Tangerang C sama dengan 16. Di sini kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil ada Bekasi B, -2. Berarti kita rubah nilainya Bekasi B, lalu Bekasi A, Tangerang A, dan juga Tangerang B sesuai pola pijakannya tadi ya. Jangan lupa dengan tandanya, tanda positif atau negatif. Lalu kita cek 41, 5, dan 72 isiannya dari masing-masing kotak tersebut. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil 5. Berarti masing-masing kotak kita tambah atau kurangkan dengan 5. Ketemu untuk Bekasi B hasilnya 5, Bekasi A dikurangi ya, berarti ketemunya 36. Tangerang A ditambah ketemu 10, dan Tangerang B dikurang ketemu 67. Dari tabel baru kita temukan ya tabel baru seperti di tayangan ini. Kita hitung lagi biaya-biayanya. Ketemu biaya totalnya sama dengan 2.806. Nah, apakah ini sudah optimal? Kita sudah menghitung menggunakan stepping stone sebanyak 3 kali. Ingat, tadi kita masih menemui hasil negatif ya di bagian Bekasi B. Maka hitungan kali ini biayanya masih belum yang optimal. Kita hitung lagi sampai nggak ada negatifnya. Yuk kita hitung dulu. Dari tabel baru kita temui kolom kosongnya ada Jakarta B, Jakarta C, dan juga Tangerang C. Sekarang kita hitung di Jakarta B. Jakarta B berarti meloncat ke Jakarta A, lalu Bekasi A dan Bekasi B. Hasilnya 4 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 15, ketemu sama dengan 5. Selanjutnya Jakarta C. Jakarta C ini ke Jakarta A, lalu Bekasi A dan Bekasi C. Hasilnya 7 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 16 sama dengan 7. Selanjutnya yang terakhir ada Tangerang C. Tangerang C kita loncat ke Bekasi C, lalu Bekasi B dan Tangerang B. Di sini ketemu 24 dikurangi 16 ditambah 15 dikurangi 9. Hasilnya sama dengan 14. Nah, dari perhitungan stepping stone yang keempat ini tadi, alokasi keempat ya, kita ketemu nilainya Jakarta B 5, lalu Jakarta C 7, dan Tangerang C sama dengan 14. Yang paling kecil itu ada di Tangerang, maksud saya Jakarta B. Nah, berarti kita ubah nilainya sesuai arah perputarannya di Jakarta B tadi ya. 0 ditambah 5 sama dengan 5 untuk Jakarta B. Lalu Jakarta A nya diganti dengan 51, Bekasi A dengan 41, dan Bekasi B sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung biaya totalnya dari tabel baru. Ketemu biaya totalnya seperti di tayangan ini ya caranya. Jakarta A sama dengan 51 dikali 8 sama dengan 408. Begitu seterusnya sehingga ketemu biaya totalnya sama dengan 2.831. Nah, tadi kan kita
Nilainya Jakarta B sama dengan 5, Jakarta C sama dengan 7, dan Tangerang C sama dengan 14. Positif semua ya, gak ada yang negatif. Berarti biaya total kelima ini merupakan nilai optimal. Jadi kesimpulannya, nilai optimal dari tabel di atas dari pertanyaan tadi adalah 2831. Oke, selesai sudah perhitungan menggunakan stepping stone-nya. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.